Napoli akan menjamu AS Roma di Stadio Diego Armando Maradona pada pekan ke-34 Serie A 2023/2024. Pertandingan Napoli vs Roma ini akan kick-off Minggu, tanggal 28 April tahun 2024, jam 23 waktu Indonesia Barat, siaran langsung beIN 1 dan live streaming di video. Pekan sebelumnya, Napoli dan Roma sama-sama menelan kekalahan pahit. Napoli kalah 0-1 di markas tim papan bawah Empoli, sedangkan Roma kalah 1-3 dari Bologna di kandang sendiri. Setelah itu, Roma melanjutkan laga tandang mereka kontra Udinese, yang sebelumnya terhenti pada skor 1-1 seiring kolapsnya Evan Dika. Dalam laga 18 menit itu, Roma menang dramatis berkat gol injury time Bryan Cristante. Pada pertemuan sebelumnya dengan Napoli, Roma menang 2-0 di Olimpico. Gol-gol Roma dicetak oleh Lorenzo Pellegrini menit 76 dan Romelu Lukaku menit 90+6. Napoli bermain 9 orang seiring kartu merah Matteo Politano menit 66 dan Victor Osimhen menit 86. Waktu itu, Napoli masih dilatih Walter Mazzarri, sementara Roma masih dilatih Jose Mourinho. Sekarang, Napoli dilatih Francisco Calzona, sedangkan Roma dilatih Daniele De Rossi. Apakah hasilnya akan berbeda? De Rossi agak sedikit kesal karena jadwal Serie A. Apalagi Jumat nanti mereka akan menjamu tim asal Jerman Bayer Leverkusen. Pertandingan melawan Napoli ini adalah ujian berat bagi AS Roma. Selain angkernya markas Napoli, karena Roma sulit menang. Baru sekali menang saat bertemu Napoli menggambarkan betapa sulitnya saat ketemu klub ini. Meskipun musim ini, Napoli dalam tren menurun penampilannya. Manajer Napoli Francisco Calzona mengomentari pertandingan Serie A mendatang dengan Roma di Stadio Diego Armando Maradona. Dalam konferensi pers pra pertandingan hari ini, Calzona membahas kebutuhan Napoli untuk bangkit setelah kekalahan terbaru mereka dari Empoli. "Banyak tantangan yang menanti kami di game ini," kata teknisi asal Italia itu. Dengan De Rossi, Roma punya kecenderungan mencetak banyak gol. Mereka punya fisik yang bagus, mereka kuat dalam bola mati, tapi jika kami bermain seperti Napoli, seperti kami tahu kami bisa bermain, kami juga punya senjata. Mereka melakukan vertikalisasi secara terpusat, kita harus menghindari membiarkan mereka masuk dengan cara apapun karena dapat berakibat fatal. Mereka sehat, mereka juga menang dalam beberapa menit kemarin, mereka punya target penting, ini pertandingan yang sulit tapi sekarang, apapun lawannya, kami kembali ke performa terbaik kami dan keluar dari situasi ini. Masa depan kami tidak lagi bergantung pada diri kami sendiri, namun juga pada lawan kami dan saya meminta para pemain untuk hanya memikirkan Roma dan kemudian kita lihat apa yang akan terjadi. Saya ingin melihat performanya, baik saat menguasai bola maupun saat tidak, pemain yang mengejar lawan dengan amarah, hal yang hilang akhir-akhir ini. Saya berharap dapat melihat hal ini, dengan performa akan muncul hasil, saya ingin melihat karakter, keinginan untuk memenangkan pertandingan. Roma dilaporkan mengincar gelandang Bologna Giovanni Fabian. Pemain berusia 21 tahun itu sedang dipantau oleh Roma yang disebut-sebut telah menunjukkan ketertarikan padanya selama beberapa pekan terakhir, seperti dilansir La Gazzetta dello Sport edisi hari ini. Meski sudah pindah permanen ke Bologna setahun lalu, Inter masih memiliki opsi pembelian kembali gelandang muda tersebut. Inter bisa menggunakan opsi pembelian kembali seharga 12 juta euro. Namun, surat kabar tersebut mengklaim bahwa Inter tidak berencana mempertahankan pemain Italia tersebut. Nerazzurri ingin menjualnya agar dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mampu membeli Joshua Zirkzee. Oleh karena itu, Roma akan mencari angka yang lebih tinggi dari 12 juta euro untuk berpotensi merekrut Fabian pada musim panas mendatang. Fabian telah mencetak 2 gol dalam 22 penampilan untuk tim besutan Thiago Motta musim ini. Roma harus mengandalkan Dean Huijsen untuk pertandingan akhir pekan mendatang dengan Napoli. Setelah menang telak atas Udinese, Giallorossi harus segera mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan penting Serie A lainnya, kali ini di Stadion Diego Maradona di Naples. Daniele De Rossi harus menghadapi absennya Diego Llorente, absen karena skorsing, serta Chris Smalling cedera, dan Evan Dika yang masih belum cukup fit untuk mendapatkan menit bermain sejak awal.
Alhasil, Il Tempo mengabarkan Dean Huijsen akan tampil di lini pertahanan bersama Gianluca Mancini. Terakhir kali keduanya dipasangkan, Roma menang melawan Frosinone berkat gol indah Huijsen sendiri. Chris Smalling tidak akan tersedia untuk pertandingan mendatang dengan Napoli. Bek asal Inggris tersebut baru-baru ini tampil dalam kemenangan 2-1 Roma atas Udinese. Namun, Smalling tak mampu menuntaskan pertandingan akibat cedera pangkal paha yang dialaminya sekitar menit ke-88. Masalahnya tampaknya tidak serius, namun sang pemain tidak berpartisipasi dalam sesi latihan hari ini. Oleh karena itu, ia kemungkinan besar tidak akan bermain pada pertandingan hari Minggu melawan Napoli di Stadio Diego Maradona. Menurut Il Tempo, De Rossi tidak akan mengambil risiko pada bek tengah veteran itu, dan justru memilih mengandalkan Dean Huijsen. Roma semakin yakin untuk mempermanenkan Sardar Azmoun. Bielorussi dikatakan sangat senang dengan striker Iran itu, tidak hanya dari penampilannya tetapi juga sikap dan dedikasinya secara umum kepada tim. Dalam beberapa bulan terakhir, klub ibu kota telah memulai kontak dengan Bayer Leverkusen untuk membahas kemungkinan mempertahankan Azmoun setelah masa pinjamannya berakhir. Menurut La Gazzetta dello Sport, Daniele De Rossi adalah orang pertama yang senang dengan prospek Azmoun bertahan setelah musim ini. Namun, masa depan sang pemain masih terkait erat dengan peluang Roma untuk lolos ke Liga Champions tahun depan. Seperti dilansir surat kabar Italia, Roma akan dapat mengaktifkan opsi 12,5 juta euro dalam kontraknya saat ini hanya jika mereka ingin mengamankan tempat di Liga Champions dan dengan demikian memiliki lebih banyak kelonggaran finansial. Mantan striker Roma dan Bayer Leverkusen Rudi Voeller membahas semifinal Liga Eropa mendatang yang melibatkan kedua tim. Dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport, Voeller mengungkapkan niatnya untuk menghadiri pertandingan hari Kamis di Stadio Olimpico Roma. Voeller adalah mantan pemain AS Roma. Dia mendapatkan bahwa AS Roma asuhan Daniele De Rossi musim ini, telah membuat perubahan pesat. Setelah berganti nahoda dengan sosok yang tahu luar dalam AS Roma, maka permainan AS Roma dinilai lebih baik. Dibanding pada era Jose Mourinho, lebih menyerang lebih kompak dan penguasaan bola juga keindahan bermain. Setali 3 uang dengan Bayer Leverkusen, Xabi Alonso juga meraih kesuksesan bersama klub Jerman tersebut. Hoki kedua pelatih muda ini, dan anehnya juga sama-sama seorang gelandang bertahan. Siapakah yang akan beruntung pada laga semifinal nanti? Bukan siapa yang menang, karena mereka berdua adalah pemenang, kata Voeller.